hukumnya boleh. Dan yang keempat hukumnya boleh ini adalah su'udzon kepada orang yang memang tampaknya jahat. Tampaknya jahat, suka mengumbar maksiat secara terang-terangan. Kita ngerti kalau dia itu pemabuk, kita ngerti kalau dia itu suka nyolongan, kita ngerti, kita suudzon kepada orang itu, rapopo. Enggak apa-apa. Justru hati-hati kalau kita selalu husnudon sama orang seperti ini. Wah, kalau nanti tiba-tiba kita terjatuh ke dalam lubang yang kedua kali gara-gara dia, jangan salahkan orang lain kecuali salahkan diri kita sendiri. Elek, Pak. Terus kita elek. Kita lihat dia berbuat elek. Nah, kita suudzon sama orang itu, maka dalam Islam hal itu dibolehkan. Imam Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan, wa min dzalika su'udzanni biman ishtahara bainan nasi bi mukhalatatir riyabi atau ribi wal mujaharati bil khaba'is. Dan yang dibolehkan adalah berprasangka buruk kepada orang yang terkenal di kalangan orang bahwa dia itu suka melakukan perbuatan-perbuatan mencurigakan dan suka terang-terangan melakukan perbuatan kefasikan. Fala yahrum su'udzan bihi. Tidak haram bersuudzon kepada orang seperti itu alias boleh. Li'annahu qad dalla ala nafsihi, karena ucapan dan perbuatan telah menunjukkan hakikat dirinya. Wa man satara ala nafsihi lam yudzan bihi illa khairan. Sedangkan saudara-saudara kita yang dia menyembunyikan kejelekannya, lam yudzan bihi illa khairun, maka kita harus berbaik sangka. Wa man dakhala fi madakhilis su'i uttuhim. Begitu juga orang yang masuk ke ranah yang ranah itu memang ranah mencurigakan, maka pantas saja orang itu kalau disuudzoni. Ya, Pak. Malam-malam dia bukan ronda, dia bukan apa, wira-wiri, riwa-riwi, padahal di situ ada seorang janda contohnya, Pak. Ya, kalau kita suudzon ya wajar, wong dia nggak tahu apa wira-wiri, riwa-riwi, duduk di terasnya, ngapa-ngapa malam-malam itu. Bukan ronda, bukan apa. Itu berarti dia memasukkan dirinya ke dalam tempat-tempat yang memang mencurigakan, maka kalau kita suudzon tidak masalah. Wa man hataka nafsahu donan nabihi su. Sedangkan orang yang merusak dirinya, merusak tabir dirinya, diungkap dirinya dengan perbuatan dan ucapan yang maksiat, donan nabihi su, maka boleh kita bersuudzon kepada orang tersebut. Kemudian Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau mengatakan, Pak, bahwa aksar al-ulama, mayoritas ulama, anna dhannal qabihi biman dhahiruhul khairu la yajuz. Berburuk sangka kepada orang yang luarnya tampaknya baik tidak boleh. Wa innahu la haraja bidhannil qabihi biman dhahiruhu qabih. Dan sesungguhnya tidak mengapa kita berburuk prasangka kepada orang yang tampaknya qabih, tampaknya jelek. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita berburuk sangka. Kemudian dalam sebuah hadis, tapi hadis ini hadis dhaif, Pak, ya, dhaif jiddan. Syekh Albani mengatakan hadis ini lemah sekali. Tapi maknanya, kita ambil maknanya karena tidak bertentangan dengan ucapan-ucapan para ulama. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Baihaqi dari sahabat Anas, Rasul bersabda, "Ikhtarisu minan nasi bisu'idzan." Waspadalah, hati-hatilah dari orang-orang dengan cara kamu bersuudzon kepada mereka. Jagalah diri dari kejahatan orang dengan cara
suudzon. Ini hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Ya. Cuma sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Son'ani tadi dan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Adab Syariah, kalau memang orangnya itu tampaknya jahat, mencurigakan, terus kita menjaga diri dengan suudzon kepada orang itu, tidak apa-apa kan Pak? Tidak apa-apa, karena dia mencurigakan, menempatkan dirinya pada tempat-tempat yang mencurigakan. Nah, kalau kita suudzon, tidak masalah. Atau jelas-jelas dia melakukan suatu perbuatan yang merupakan kemaksiatan, kefasikan, kita berhati-hati dengan cara bersuudzon, tidak masalah. Ini kok ada orang tengah malam kok ya wira-wiri, riwa-riwi di depan rumah saya telepon, saya WA Pak RT, katanya nggak ada ronda-rondanya udah pada pulang, iki sopo nggak kenal. Biasanya pintu tralisnya nggak dikunci, akhirnya dikunci. Ora dosa Pak, nggak apa-apa itu, dikunci. Makanya Bapak yang saya hormati, ketika kita bersama-sama Pak di sebuah ruangan bareng-bareng, ini terutama anak-anak mahasiswa di asrama bareng-bareng, atau anak-anak santri di pondok bareng-bareng, atau di pasar Pak ya, kiosnya bareng-bareng. Itu kan kalau lemarinya kalau santri atau siswa gitu ya, terus lemarinya di kamar bareng-bareng itu di masing-masing dikunci, itu kan bukan suudzon toh Pak itu kan boleh. Nggak boleh ada orang yang mengatakan barang siapa yang ngunci kamarnya, ngunci lemarinya, berarti dia suudzon sama kita, dikira kita maling. Nggak, itu adalah yang salah. Yang betul adalah semuanya mengunci lemari masing-masing, dan ini bukan termasuk suudzon. Ini termasuk waspada, justru malah menghargai teman-temannya. Jangan sampai teman-temannya tergoda untuk mengambil sesuatu di dalam lemarinya kalau lemarinya tidak ditutup. Oleh karena itu, Imam Ibnu Muflih lagi dalam kitabnya Adab Syariah, beliau mengatakan Pak, yang dimaksudkan dengan hadis tersebut, waspadalah, jagalah diri dari orang-orang ya, dengan cara bersuudzon pada mereka, itu maksudnya, di antara maksudnya adalah al-ihtirasu bihifdzil mal, yaitu waspada dengan cara ya, menjaga harta kita. Misla ayyakul intaraktu babi maftuhan khasyitu as-surraqa, yaitu malam hari kalau atau siang hari, kalau pintu rumah saya nggak saya tutup, saya khawatir nanti ada orang asing tiba-tiba lewat ya, atau pemulung atau apa lewat gitu. Kemudian melihat rumah saya kebuka terus ada sesuatu, dia masuk terus ngambil. Maka tidak apa-apa. Jadi kalau ada prasangka dalam hati kita, ini rumah saya kok nggak saya kunci baik siang maupun malam, atau teralis saya nggak saya gembok siang atau malam, saya khawatir nanti ada yang enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena itu zaman dulu Pak ya, apalagi zaman sekarang. Bapak bisa hormati. Ya. Pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Pak berburuk sangka kepada dua orang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Rasul suatu hari berkata, dia melihat dua orang laki-laki, Rasul terus berkata, ma'adunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a. Saya kira dua orang itu radong, orang ngerti urusan agama. Jadi Nabi kita berhusnudzon kepada orang itu. Orang kok kayak gitu, paling dia itu nggak ngerti itu urusan agama itu. Nah, ternyata Pak, Imam Lais bin Sa'ad, ya, Imam Lais bin Sa'ad termasuk ulama yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Beliau mengomentari hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kana rajulaini minal munafikin. Ternyata dua laki-laki itu termasuk orang
munafik. Orang munafik kelihatan tindak tanduknya, ucapannya, suka memojokkan Islam, menyakiti umat Islam, mengharapkan Islam binasa. Itu Rasul suudzon sama orang itu. Dasar dua orang yang nggak ngerti masalah urusan agama.